Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, di video kali ini aku mau cerita-cerita lagi tentang merantau dan juga cari kerja di Jakarta. Semoga kalian suka ya dengan video ini. Di video aku sebelumnya, aku pernah cerita kalau aku pengen banget kan keluar dari Medan. Waktu kuliah sebenarnya aku pengen banget gitu kuliah keluar gitu ke Jawa gitu. Tapi emang karena bapak aku nggak ngasih, jadi aku waktu itu udah bikin perjanjian nih sama bapak aku. Kalau misalnya aku lulus kuliah, aku pengen kerja di Jakarta gitu. Terus bapak aku ngizinin, nggak apa-apa. Kalau kerja silahkan pergi sejauh-jauhnya. Kalau lulus kuliah dia pikir aku udah bisa kerja, udah bisa ngasih uang sendiri, dan aku udah bisa bertanggung jawab sama diri aku gitu kan. Nah terus kenapa aku pengen banget kerja di Jakarta gitu kan? Karena gini, menurut aku dulu ya, pemikiran aku yang dulu nih, di Jakarta itu kesempatan kerja itu lebih luas karena perusahaan itu lebih banyak. Karena ibu kota itu kan kayak pusatnya bisnis, pusatnya pemerintahan ya kan. Jadi menurut aku kesempatan kerjanya lebih luas gitu dibandingkan di Medan gitu. Kalau dulu sih di Medan itu mungkin apa ya, incarannya anak-anak teman-teman aku gitu adalah Bank Indonesia, terus PNS, terus juga perkebunan kayak gitu kan. Kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya sih rata-rata kan cabang sebenarnya kalau di Medan, atau ya perusahaan-perusahaan keluarga gitu kan. Jadi ya menurut aku kesempatan untuk berkarir itu lebih besar di Jakarta. Waktu itu kayak gitu. Waktu itu dulu aku tuh pengen banget jadi wanita karir banget lah gitu. Aku siapin semuanya, dan setelah lebaran itu kayaknya Juli 2012 aku akhirnya ke Jakarta sama sepupu aku. Jadinya aku tinggal di rumah dia nih. Dulu sepupu aku dia kan kuliah di USU, kuliah kedokteran di USU. Terus endingnya karena liburan dia temenin aku. Jadi kita berdua nih dari Medan ke Jakarta, aku tinggal di rumah dia yang di Jakarta gitu. Akhirnya aku merantau juga teman-teman. Dulu aku kalau misalnya ngeliat ya, aku tuh inget banget pengalaman aku minjakin kaki di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Itu aku bener-bener kayak wong desa banget. Sebenarnya waktu kecil aku udah pernah ke Jakarta, tempat paman aku ini gitu. Cuma kan nggak terlalu ingat gitu kan. Jadi kayak berasa waktu itu aku tuh yang first time banget datang ke Jakarta gitu loh. Terus sepanjang jalan dari bandara, keluar bandara mau ke pulang ke rumahnya, ke rumah paman aku ngeliatin banyak papan-papan iklan, ngeliatin gedung-gedung gede. Itu aku kayak gini, oh my god. Sepanjang jalan aku ngeliatin ke kaca, terus aku ngeliatin gedung-gedung gitu kayak, oh my god, ini mana ya salah satu yang jadi kantor aku nanti. Kayak gitu. Aduh lucu ya. Terus kayak wah gitu kan. Jadi rasa dalam hati aku tuh kayak gitu, kayak adrenalinku tuh apa ya, kayak maju gitu loh. Finally gue reach my dream nih, bisa ke Jakarta kayak gitu. Ini pertanyaannya kan, kenapa aku pengen merantau ke Jakarta gitu kan. Jadi gini, aku memang bukan karena aku nggak sayang sama orang tua aku, bukan karena aku nggak pengen deket sama orang tua aku, tapi apa ya, karena dari kecil SMP kan aku udah ngekos sendiri kan, udah beda kota nih, satu Medan, aku di Medan, orang tua aku di Riau ya kan. Dari situ sebenarnya aku udah mulai ngerasain nih, kalau aku hidup sendiri kayak gini, tantangannya tuh besar gitu loh. Tantangannya tuh besar yang bikin aku apa ya, nge-challenge diri aku sebenarnya gitu. Kayak gimana aku bisa menyelesaikan masalah aku sendiri tanpa aku harus cari orang tua aku kayak gitu. Terus gimana aku bisa jadi orang yang mandiri. Gimana aku nyusun visi dan misi hidup aku. Dan itu yang bikin, menurut aku ya, yang bikin mental aku lebih terasa gitu, dan untuk berani gitu loh. Dan aku suka, aku seneng yang begitu gitu. Kalau bisa sih sukses gitu. Sukses itu dulu dalam pikiran aku, sukses itu aku bisa menghidupi diriku sendiri, setidaknya menghidupi diriku sendiri, nggak minta sama orang tua aku. Sukses itu aku nggak nyusahin orang kayak gitu. Nah jadi sampai di Jakarta waktu itu aku apply kerjaan itu dari online. Beberapa juga aku apply dari kayak lowongan kerjaan yang ada di koran Kompas. Kalau dulu tuh koran Kompas Sabtu Minggu itu isinya tuh lowongan kerjaan yang rata-rata tuh
perusahaan besar, misalnya bank itu ODP, pembukaan ODP, Pertamina, apa kayak gitu. Kalau dulu sih dibilang milih-milih kerjaan, sebenarnya bukan milih, tapi aku melihat di mana perusahaan itu ketika membuka lowongan dia kualifikasinya ada nggak ya yang sesuai sama kemampuan aku gitu. Jadi kalau dulu sih bagian-bagian yang sering aku apply itu ya kayak misalnya bagian back office di perusahaan kayak accounting, terus nyobain tax consultant, terus nyobain perbankan juga untuk di bagian back office, terus nyobain HRD. Dulu marketing itu tuh belum ada dalam list aku karena aku ini ya dulu dalam pikiran aku marketing itu kan jualan kan target, jadi kalau misalnya nggak dapat target dipecat kayak gitu. Jadi kayak aduh nggak mau deh gitu, dan dipanggil tes. Nah waktu itu karena aku nggak tahu area Jakarta, jadi sepupu aku ini yang lagi liburan kampus nih ini bantuin aku untuk nyari lokasi tes gitu kan. Kita naik busway, kita naik bus Mayasari dulu gitu, sampai aku ke Ratu Plaza nyoba di Bang Penin yang ada di Ratu Plaza, kalau teman-teman tahu. Aku nyoba di situ dan aku lulus loh. Aku ingat banget dulu kan naik Metro Mini ya. Dulu tuh kalau misalnya aku mau lamar kerja ya, itu kan dress up kan, pakai rok, pakai sepatu yang ada haknya dikit yang 5 cm kayak gitu biar apa ya, biar bagus gitu kan looknya gitu. Aku tuh pakai heels terus kan naik Metro Mini. Nah Metro Mini itu kita bilang, "Bang, stop Bang, aku turunnya di sini." Dia tuh nggak bakal bener-bener berhenti sampai berhenti. Jadi kita tuh harus lompat kan. Dan aku pernah aku lompat pakai heels dan aku jatuh. Jadi besoknya aku kalau misalnya mau tes, aku bawa sendal jepit, terus sendalnya aku masukin sepatunya aku masukin tas. Jadi dekat kantornya baru aku ganti. Lucu banget tau. Sampai akhirnya aku udah keterima sama 3 perusahaan. Cuma waktu itu kayak nunggu proses hire terakhir gitu kan. Terus aku tetap apply nih, aku ikut tes gitu kan. Aku lihat nih, pokoknya kalau di antara beberapa kerjaan ini yang gajinya paling tinggi udah aku ambil aja deh gitu. Nah waktu itu di perusahaan aku ini, jadi sebenarnya nih teman-teman, aku di perusahaanku yang sekarang itu udah hampir 8 tahun. Jadi aku gak pernah pindah ini dari perusahaan aku ini, dari pertama aku kerja nih gitu. Nah historinya kenapa aku bisa milih di tempat kerja aku yang sekarang, itu karena gini, dulu aku lamar di perusahaan ini tuh bagian HRD ya kan, dia opennya tuh bagian HRD. Nah aku 4-5 kali tes kalau nggak salah di situ. Terakhir aku tes itu ini sama psikologinya gitu kan. Si ibu ini udah selesai kita ngobrol gitu kan, dia bilang, "Fani, kamu itu psikologisnya lebih cocok ke marketing sebenarnya, bukan ke HRD," dia bilang gitu. Nah kalau misalnya marketing itu dia ruang lingkup kerjanya itu lebih luas gitu. Maksudnya kayak kamu bisa ketemu banyak orang, kesempatan kamu untuk ketemu orang di luar tuh lebih besar. Dia bilang kayak gitu, karena saya melihat dari kemampuan kamu dan cara kamu ngomong, cara kamu nyampein sesuatu, itu kamu lebih cocoknya di marketing sebenarnya. Dia bilang kayak gitu. Terus aku langsung kayak, "Ya sorry Bu, saya nggak bisa kalau di marketing," gitu kan. "Apa nggak mau nyoba dulu?" Dia bilang gitu. "Saya sangat rekomendasiin kamu untuk masuk situ gitu. Mau nggak ketemu sama usernya gitu kan," dia bilang. Sebenarnya aku pertama belum tertarik nih, masih kayak aduh marketing enggak dong gitu kan, kayak masih aduh apa sih marketing gitu kan. Terus masternya dia adalah bos kamu langsung nih, dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat nanti kamu ketika bicara sama dia, kalau emang kamu nggak cocok ya udah kamu bilang sama saya, dia bilang kayak gitu. Nah terus aku pikir ya udahlah terima aja dulu gitu. Endingnya aku dijadwalin untuk wawancara user sama si orang Jepangnya langsung. Nah ternyata yang aku pikir aku cuma sendiri, ternyata ada 6 orang dong. Aku pikir wah ibu itu bohong ya, aku pikir gitu kan. Kok jadi banyak banget nih yang wawancara user gitu kan. Aku langsung ciut loh yang kayak gak mungkin lah gue gitu. Mereka udah ada yang 2 tahun kerja, setahun kerja, ada yang sampai bisa bahasa Jepang. Terus aku kayak kayak bahasa Jepang, emang kita wawancaranya bahasa Jepang, terus kayak gitu sampai kayak aduh aku langsung kayak ciut banget, kayak aduh nggak deh, nggak mungkin lah gue lulus mah kalau ngeliat mereka kayak gitu kan. Nah waktu itu ada
orang marketingnya, bos marketing juga tapi orang Indonesia itu bilang gini, semuanya persiapkan diri ya, nanti wawancaranya pakai bahasa Inggris karena kita langsung wawancara sama bos Jepangnya gitu, ekspatriat Jepangnya gitu. Nah aku sebenarnya bener ya, aku tuh bener-bener minder banget karena aku tuh dulu nggak terlalu pintar bahasa Inggris gitu. Jadi kayak aku cuma bisa introduce myself gitu dalam bahasa Inggris, tapi nggak bisa ngomong terlalu banyak gitu loh. Ya ampun, itu kayak aku langsung bener-bener dak dik terus kayak aduh kalau misalnya gue nggak bisa jawab, gue cuma bisa diem di depan orang Jepangnya, gue malu banget kayak gitu kan. Itu kayak aku langsung doa, ya Tuhan tolong ya berkati mulut aku, bantu aku untuk bicara gitu kan, setidaknya aku nggak malu-maluin diri lah gitu, nggak usah nggak lulus juga nggak apa, yang penting aku nggak malu-maluin diri nih di depan orang Jepang ini kayak gitu. Nah ini pas tiba giliran aku, nah ininya nggak tahu ya kenapa aku di situ bisa jawab loh. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa jawab pertanyaan si orang Jepang ini gitu. Dan gitu aku ingat pertanyaannya dia kayak gini. Apa yang membuat kamu udah diterima kerja di mana aja, Fani gitu kan. Terus aku bilang, aku nyombong nih di sini. Aku pikir biar aku ada nilainya nih gitu kan. Terus aku bilang, oh saya udah keterima di Penin Bank, saya sudah keterima di sini, saya sudah keterima di sini gitu. Terus bilang, wow gitu kan. Oh kenapa kamu jadinya pengen kesini gitu, dia bilang. Oh oke. Di situ aku coba jawab jujur loh guys. Aku coba jawab jujur, aku bilang kayak gini. Saya butuh uang. Dan saya pasti nyari kerjaan yang bisa kasih saya gaji untuk memenuhi kebutuhan saya kos, kebutuhan saya makan, kebutuhan ini. Dan misalnya saya keterima di sini dengan gaji yang lebih tinggi dari ketiga kerjaan yang sebelumnya, pasti saya akan milih di sini gitu. Terus dia bilang gini, oke, gitu, alasannya masuk akal, dia sambil ketawa kan. Karena ini masih fresh grade nih, dia pikir gitu kan. Jadi dari 6 peserta cuma 1 kan yang lulus, dan itu aku yang lulus. Aku kira, kok bisa gue yang lulus ya, kenapa ya gitu. Endingnya terakhir wawancara sama HRD untuk nego gaji kan. Dan bener nih, dari ketiga kerjaan yang sebelumnya di perusahaan aku yang ini gajinya agak lebih tinggi dibandingkan 3 sebelumnya, dan aku finally terima ini. Nah ketika aku udah mulai masuk kerja dan menjalani pekerjaan sebagai marketing, ternyata bener teman-teman, aku banyak banget belajar dari sebagai seorang marketing. Aku banyak belajar ikut event, aku banyak belajar gimana caranya bisa berkomunikasi dari sisi pebisnis dan juga dari sisi perusahaan, pabrik kayak gitu kan. Pebisnis means itu klien aku ya, karena kan cara berpikirnya ini ada yang sama ada yang beda gitu kan, gimana kita sebagai pabrik dan gimana kita sebagai pebisnis gitu kan, yang langsung ke customer gitu tuh ada hal yang berbeda di situ. Terus kemarin tuh aku waktu baru masuk itu kan, aku masuk September 2012, terus aku langsung ikut event di situ. Waktu itu event kita gede banget sampai ngundang Gigi, Ungu, Mulan Jamila. Pokoknya itu eventnya gede banget di Parkir Timur Senayan. Itu aku langsung kayak wah gila ya, ternyata capek sih. Capek dengan apa yang kita dapat tuh sebanding itulah marketing gitu. Terus dan juga aku ngerasain pengalaman yang sama sekali nggak pernah ada dalam pikiran aku, cuma dalam mimpi aku gitu. Kayak kita bisa meeting di hotel seperti JW Marriott, Kempinski, terus hotel-hotel Sultan yang besar, kita bisa tidur di situ. Aku bisa makan di tempat seperti itu gitu, kayak ngerasain sushi yang enak banget di JW Marriott. Itu tuh semua bisa aku rasain gara-gara kerja di sini gitu, dan menjadi seorang marketing gitu loh. Kalau misalnya dulu aku jadi HRD, mungkin aku nggak ngerasain hal itu gitu. Dan kayaknya Tuhan udah atur gitu loh, aku tuh jadi marketing untuk bisa belajar gitu loh, belajar dari hal-hal yang mungkin belum pernah aku alami gitu kan. Terus karena di sini aku marketing ini kan area kan, jadi area itu aku pegang area, dulu tuh aku pegang area Lampung, Jawa Barat, terus Balikpapan, sekarang aku pegang Makassar. Jadi kita kayak di rolling gitu sama bos aku. Jadi kita juga bisnis trip ke area, terus kita belajar area itu marketnya gimana di area tersebut, terus apa yang mempengaruhi penjualan, apa yang mempengaruhi daya beli masyarakat, itu semua kita belajar dan belajar menganalisis pasar gitu kan. Jadi pengalaman aku tuh bener-bener
luar biasa di pekerjaan ini. Pasti ada up and down-nya. Di tahun pertama sama sekali aku nggak pernah berpikir untuk pindah kerja. Karena masih benar-benar proses belajar, masih benar-benar menikmati kerja sampai malam, sampai jam 1 malam gara-gara event, jam 2, jam 3. Aku masih nikmatin. Karena selain aku enjoy sama kerjaanku, aku dapet penghasilan yang lumayan banget gitu loh. Semakin capek kita kerja itu semakin banyak loh yang kita dapat penghasilannya. Aku mulai kepikiran untuk nyari kerjaan lain itu tahun ketiga. Jadi di situ aku udah mulai merasa kayak aku butuh tantangan yang lebih gitu kan. Terus tapi di situ aku tuh pengen jadi pramugari, nggak tahu kenapa aku pengen jadi pramugari. Ini aku daftar dong di salah satu maskapai penerbangan nasional ya kan Indonesia, karena ininya aku ikut tes. Terus lulus nih tesnya nih, terus aku bilang sama bapak aku, Pak aku jadi pramugari dulu ya 2 tahun, nanti habis itu aku cari kerjaan lagi deh gitu kan. Terus bapak aku bilang no way gitu, saya nggak mau kamu jadi pramugari, pokoknya nggak boleh gitu. Terus ya tetap aja kalau misalnya aku lulus itu pun kan dia minta surat ini ya persetujuan orang tua kan. Ya pasti bapak aku gak mau, gak mungkin aku palsuin tanda tangan bapak aku gitu kan. Aku meredam mimpi aku jadi pramugari, padahal aku tetap kerja nih di perusahaan aku yang ini. Jadi dalam dunia kerja nih teman-teman, sebenarnya memang gaji itu bisa dibilang jadi penentu juga gitu. Tapi terlepas dari gaji, sebenarnya kalau kita sudah cocok sama kerjaannya, lingkungan kerjaannya, bosnya, itu kalau misalnya udah cocok, ya udah gitu loh, kayak ya udah coba bertahan di situ dan berprestasi di tempat kerja kita supaya naik jabatan misalnya kayak gitu kan. Nggak bisa gitu di satu perusahaan kamu dapat semua yang kamu mau, dapat gaji oke, bos oke, teman oke, jam kerja oke, job desk-nya oke, itu nggak bisa semua gitu, pasti ada kekurangannya gitu. Misalnya teman-temannya nggak asik, itu bisa jadi kan, karena sebenarnya kalau menurut aku ya sahabat di tempat kerja itu nggak ada sih. Aku juga sampai sekarang tuh gak punya sahabat di tempat kerja. Cuma ya temen gitu, temen kenal, temen tahu di mana rumahnya, udah gitu aja. Tapi bukan yang sahabat ada saat suka dan duka gitu, enggak sih gitu. Tetap sahabat itu aku dapat tuh dari kuliah sebenarnya gitu. Pekerjaan kamu udah sesuai nggak sama passion kamu? Nah kalau misalnya aku bilang passion 100% sih enggak ya. Karena aku seneng sama kerjaannya, aku seneng sama lingkungannya, aku seneng sama ritme kerjanya dan juga bosnya. Jadi selama aku masih bisa seneng sama yang aku kerjain dan juga aku masih bisa dan masih bisa memenuhi kebutuhan aku, tentunya ya nggak ada alasan aku untuk ngeluh juga gitu. Terus kalau misalnya ada hal yang nggak bisa aku capai di tempat kerja aku, ya aku cari di luar gitu. Contohnya ya di rumah dengan kehidupan rumah tangga aku misalnya, dengan keluarga aku, dengan ikut komunitas, dengan coba belajar hal baru lagi di luar kerjaan. Itu menurut aku bisa bisa bikin seimbang jadinya antara kerja sama kehidupan pribadi, dan itu penting banget gitu. Kamu udah sukses dong sekarang gitu. Ya aku bisa bilang aku sukses gitu. Sukses itu bukan cuma karena kita punya gaji yang besar, kita bisa kerja di perusahaan ternama gitu kan. Enggak, kalau menurut aku sih definisi sukses itu ketika aku bisa menikmati hidup aku dengan apa yang aku punya gitu. Sudah puas dong dengan pencapaian sekarang gitu. Kalau di manusia sih nggak ada puas-puasnya ya. Kalau aku sih nggak puas dalam hal belajar. Jadi aku pengen terus belajar gitu. Di tempat kerja aku tetap masih terus belajar kan, karena gini, kalau marketing ini fleksibel. Jadi kalau kita ini kan wajah perusahaan ya gitu. Jadi barang produksi kita yang jual gitu. Sekarang strategi marketing juga itu banyak banget dan semakin maju kan, terutama untuk yang e-commerce. Dan kita pun itu harus belajar gitu. Nggak bisa selalu memakai cara yang lama gitu. Kita harus mau fleksibel dengan ngikutin perkembangan zaman gitu. Dan itu menurut aku adalah proses yang bikin kita selalu belajar gitu. Dan itu menyenangkan. Nggak ada kata puas lagi, masih bisa belajar gitu. Semoga kalian suka ya dengan video ini. Gimana pengalaman teman-teman yang mungkin merantau ke Jakarta juga atau ke area lain. Suka dukanya kerja dan juga suka dukanya jadi anak rantau. Silakan komen di bawah. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.